Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun Bapak Ibu dan Saudara-saudari sekalian berada saat ini. Saya harap semuanya dalam kondisi sehat, dalam penjagaan dan penyertaan Tuhan. Ya, baik, perkenalkan, saya Deskin. Saya hari ini diberi kesempatan boleh sedikit sharing di Go Sharing Live hari ini. Dan saya akan mengambil tema sharing saya hari ini tentang mengandalkan Tuhan. Pertama saya akan bacakan dulu ayatnya dari Yeremia 17 ayat 7-8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Ya, sedikit berbagi mengapa saya bisa diingatkan tentang ayat ini. Jadi sekitar 2 minggu yang lalu saya tidak enak badan. Kemudian selang beberapa hari, kebetulan saat saya makan saya tidak bisa merasakan rasa makanannya. Saya juga tidak bisa mencium aroma makanan. Saya coba pakai parfum, tapi saya tidak bisa cium apa-apa. Akhirnya di situ saya memutuskan untuk saya melakukan swab. Nah, setelah saya swab ditemukanlah hasilnya saya positif COVID-19. Nah, kemudian setelah itu saya melakukan isolasi mandiri yang puji Tuhan memang gejala yang saya alami tidak sampai berat. Saya masih bisa isolasi mandiri, masih bisa minum obat di tempat saya isolasi. Kemudian akhirnya setelah itu seminggu kemudian saya swab lagi dan puji Tuhan hasilnya masih positif. Oke. Selama isolasi itu saya jujur punya kesempatan lagi untuk bagaimana terus meningkatkan hubungan saya sama Tuhan, dan Tuhan ingatkan tentang ayat ini di Yeremia ini, bagaimana Nabi Yeremia mengingatkan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh pengharapan pada Tuhan. Digambarkan tadi seperti pohon yang ditanam ya kan di tepi air, merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air dan tidak mengalami datangnya panas terik, daunnya tetap hijau, tidak khawatir di saat musim kering, dan tetap menghasilkan buah. Nah, ini sangat berhubungan sekali dengan apa yang kita mungkin alami hari-hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Di masa pandemi banyak hal yang menghimpit kita, mungkin dari segi ekonomi, ada yang dari pekerjaan, mungkin ada yang stres sekolahnya online terus, tidak bisa ketemu teman-teman, bosen. Tapi di sini Tuhan bilang ketika kita mau mengandalkan Tuhan, ketika kita mau menaruh pengharapan kita pada Tuhan, seperti pohon yang tadi ditanam di tepi aliran air, bahkan ketika ada musim kering tidak menjadi khawatir. Mengapa? Karena tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Kita percaya, kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan dan ketika kita punya harapan pada Tuhan, berkat-berkat Tuhan senantiasa ada untuk setiap kita. Amin. Kemudian melanjutkan cerita saya tadi, setelah saya swab masih positif. Seminggu kemudian akhirnya saya swab, ya tepatnya tadi pagi, dan tadi keluar hasil puji Tuhan negatif. Saya percaya Tuhan izinkan saya sembuh sampai saat ini, bukan karena kuat dan gagah saya, memang karena kebaikan Tuhan. Dan selama masa isolasi tentang saya diingatkan bagaimana kita harus mengandalkan Tuhan. Saya diingatkan memang kadang-kadang ada penghalang yang membuat kita menjadi tidak bisa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sini ada 2 hal yang saya diingatkan. Yang pertama itu mengenai kekhawatiran. Itu saya bacakan ayatnya di Filipi 4 ayat 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Di sini Rasul Paulus mengingatkan pada jemaat di Filipi bagaimana setiap mereka jangan khawatir tentang apapun juga. Itu juga dengan setiap kita hari-hari ini, jangan khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah setiap permohonan kita di dalam doa dan permohonan kita itu dalam ucapan syukur. Pertanyaannya, bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian? Apakah hari-hari ini kita masih punya waktu-waktu untuk kita berdoa, waktu-waktu untuk kita mengucap syukur? Karena Paulus ingatkan ketika kita melakukan itu, damai sejahtera Allah melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran
hidupmu dalam Kristus Yesus. Karena ketika kita punya masalah, pikiran kita akan terganggu, akhirnya kita menjadi banyak keraguan, banyak kekhawatiran, iman kita di dalam hati kita juga akan menjadi goyah. Nah, jadi kita harus, saya diingatkan lagi bagaimana setiap kita harus punya hubungan, bangun terus keintiman dengan Tuhan lewat doa, lewat ucapan syukur, ada saat teduh, ada mesbah doa keluarga. Jangan sampai kita justru semakin kendor, justru kita harus semakin kuat agar kekhawatiran itu tidak menghimpit kita. Dan hal yang kedua yang saya diingatkan mengenai jangan mengeluh atau bersungut-sungut. Ini di ayatnya saya diambil dari Filipi 2 ayat 14-15. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Oke, hari-hari ini kita banyak sekali dikotak-kotakan dengan peraturan, terlebih lagi ketika masa pandemi COVID ini ternyata sudah turun, kembali naik lagi di Indonesia. Akhirnya protokol kesehatan kembali ditingkatkan lagi, kemana-mana masih harus tetap pakai masker. Kemudian yang tadi saya bilang, sekolahnya mungkin tadinya harusnya udah tatap muka jadi tetap online, yang usaha mungkin jamnya dibatasi, yang mungkin punya rumah makan harus dibatasi yang datang. Kemudian banyak hal-hal yang mungkin pengaruh sama pekerjaan, banyak sekali begitu yang membuat kita mudah untuk mengeluh, mudah untuk khawatir. Tapi di ayat ini Paulus juga ingatkan pada jemaat Filipi, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang bersungut-sungut atau berbantah-bantah, yang akhirnya kita menjadi anak-anak Allah yang justru sama dengan orang-orang yang angkatan bengkok hati gitu. Jadi ketika kita bersungut-sungut, ketika kita tidak mau taat mungkin akan peraturan pemerintah, protokol kesehatan, justru di situ kita tidak jadi berkat. Justru lewat ketaatan kita akan memberikan keteladanan kepada orang-orang di sekitar kita bahwa sebagai anak Tuhan ini loh kita sudah menjadi berkat. Nah, pertanyaannya, apakah hari-hari ini diisi dengan bersungut-sungut atau kita tidak tadi sudah mengucap syukur? Jadi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, dua hal yang saya ingatkan bagaimana setiap kita jangan sampai khawatir dan jangan sampai kita bersungut-sungut dan kita harus mengandalkan Tuhan. Bagaimana agar kita bisa terus mengandalkan Tuhan setiap harinya? Tingkatkan pengenalan kita akan Tuhan. Ketika kita semakin kenal dengan Tuhan kita, Tuhan Yesus, maka kepercayaan kita dan iman kita akan semakin bertumbuh. Lewat apa? Lewat tadi keseharian kita, saat teduh kita, mungkin waktu doa kita, waktu pribadi kita dengan Tuhan lewat pujian dan penyembahan kita, waktu kita mesbah doa keluarga gitu. Jadi saya harap Bapak Ibu boleh terberkati dengan sharing saya ini. Puji Tuhan, ketika mengandalkan Tuhan saya diajarkan menggunakan kasih walaupun saat saya sakit kemarin, walaupun saya sakit, saya tetap mau mengandalkan Tuhan. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara sekalian? Walaupun mungkin kondisi ekonominya sedang sulit, walaupun mungkin sedang banyak masalah, walaupun mungkin banyak ketidakpastian, walaupun mungkin Anda yang saat ini sedang terinfeksi COVID-19, maukah kita tetap mengandalkan dan menaruh pengharapan kita pada Tuhan? Ya, terima kasih untuk semuanya yang sudah mendengarkan. Saya percaya kita semua tetap dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Kita boleh punya iman, tapi jangan lupa perbuatannya. Di masa-masa COVID-19 yang sedang kembali meningkat, jangan lupa untuk setiap kita tetap terapkan protokol kesehatan. Jangan sampai setiap kita menjadi sembrono dan akhirnya terlena. Begitu dari saya. Semoga semuanya terberkati. Jangan lupa terus saksikan Go Sharing Live yang akan terus ada di channel YouTube Go Bogor Online Service di setiap hari Rabu. Saya harap semuanya bisa terberkati dan semuanya terus ada dalam penjagaan dan penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. God bless you all.